Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar ruaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam tausiah sore. Dan seperti biasa ikhwan dan akhwat, setiap Senin Ustadz Z. M. Bahmid akan menyapa kita di ruang dengar, menyapa Anda di ruang dengar. Dan tema kita di sore hari ini adalah terkait sifat ujub yang ditegur Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita sapa Ustadz Z. M. Bahmid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah bin ni'mah wal afiyah. Amin. Alhamdulillah. Tidak terasa Ustaz ya, kita sudah 1 bulan. Tidak terasa. Waktu terasa. kayak terbang ya. Iya. Insya Allah, masya Allah. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, saya Abi Agus tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan pejuang dakwah baik yang ada di Rasil Cibubur maupun rekan-rekan dakwah yang ada di berbagai daerah seperti di Batam, Sukabumi, Semarang, kemudian di Pontianak, Magelang, dan juga di Banyuwangi. Untuk di Rasil Cibubur ada saya, Abi Agus, kemudian ada Haidar di kameramen, dan Yusuf Subangkit di meja operator. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kita mulai acara ini dalam tema kita sifat ujub yang ditegur Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات والإحكام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب البرهان وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإرفان اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Para pendengar sekalian radio TV Silaturahim di mana aja Anda berada, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu menaburkan rahmanya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, salah satu nikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghantarkan kita sampai ke hujung Ramadan, sampai Idul Fitri. Sampai kita berada di hampir pertengahan bulan Syawal. Untuk itu, walaupun sudah agak terlambat, saya mengucapkan kepada para pendengar sekalian, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan amal ibadah kita dan puasa kita di bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengampuni dosa-dosa kita dan menggantikan dengan fadilah yang lebih baik, menjadikan iman kita bertambah kuat sebagaimana yang dimintakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika hari pertama dia diturunkan Allah ke bumi. Dia meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Tentunya kalau kita sekalian, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qulubana. Dia meminta supaya Allah Subhanahu wa taala menaburkan iman di dalam hatinya, atau memompakan iman di dalam hatinya. Dan itu sekalian yang kita inginkan. Untuk itu hamba Allah yang mulia, tentunya para pendengar sekalian sudah mulai lagi aktivitas sebagaimana biasa. Dan kepada mereka para pendengar yang berada di jalan menuju ke rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan dengan selamat wal afiyah sampai ke tempat tujuan.
Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Juga kemampuan kita berbeda-beda. Kepintaran kita juga diberikan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Ada nabi yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam soal pengetahuannya. Ada nabi yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Dan ada nabi yang dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan dan penyakit yang bertahun-tahun. Subhanallah. Ini semua merupakan contoh yang indah bagi kita sekalian. Hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dalam kehidupan ini, Allah taala lebihkan di dalam soal pengetahuan, ilmu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita dalam soal kekuasaan. Dan ada pula yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan seseorang itu dengan kekayaan, dengan harta yang ada padanya. Itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian di dalam ayat yang lain, nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah taala menyatakan kami yang membagi-bagi. Nahnu qassamna bainahum, kami yang membagi-bagi di antara mereka manusia. Ya. Ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi kita ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Mungkin ada yang diberikan pengetahuan oleh Allah kepada seseorang, tidak diberikan kepada yang lain. Ada yang diberikan oleh Allah taala kelebihan ekonomi kepada seorang, mungkin tidak diberikan kepada yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Allah taala meninggikan sebagian daripada yang lain. Sebab kalau hidup ini tidak dibedakan oleh Allah taala, maka hidup ini tidak akan ada variasi. Tidak akan bervariasi. Manusia hidupnya itu akan statis. Manusia hidupnya itu tidak akan makin berkembang. Dan semua kita, subhanallah, menginginkan kehidupan yang lebih baik, lebih makin hari makin berkembang. Iman kita juga tentunya perlu makin hari makin berkembang. Hamba Allah yang mulia. Terkadang dalam perjalanan hidup kita agak lupa tempat berpijak. Dengan satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terkadang kelebihan ini yang menjadikan kita ujub di tengah masyarakat. Membanggakan diri, tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa di dalam Nabi Musa alaihissalam, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaba Musa alaihi salam khatiban fi Bani Israel. Ketika Musa lagi berdiri memberikan khutbah kepada kepada Bani Israel. Fasu'ila ayyun nas a'lam, faqala ana a'lam. Qala fa'ataballahu alaihi idh lam yaruddal ilm ilaihi. Fa'auhallahu ilaihi anna abdan min ibadi bibajma'il bahrain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis ini. Qama Musa khatiban fi Bani Israel. Musa alaihissalam ketika dia lagi berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, "Ya Musa, siapa manusia yang paling tahu, yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak mengetahui?" Nabi Musa alaihissalam dia seorang nabi. Tapi jangan kita lupa dia juga seorang manusia. Subhanallah. Mungkin Nabi Musa berpikir bahwa dia adalah seorang nabi. Dan dia berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kalimat yang lain, Nabi Musa mendapat wahyu itu langsung dari Allah Ta'ala. Tidak melalui perantaraan Jibril. Semua nabi-nabi diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala melalui perantaraan Jibril. Tapi Musa ini lain daripada yang lain. Jadi mungkin Nabi Musa berpikir, saya mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Saya berdialog langsung dengan Allah Ta'ala. Dan saya seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel. Maka Nabi Musa menjawab kepada yang bertanya, saya orang yang lebih mengetahui daripada yang lain. Atau saya orang yang paling mengetahui daripada yang lain. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'ataballahu alaihi idh lam yarud al-ilm ilaih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur kepada Nabi Musa, mencela kepada Nabi Musa. Karena kelebihan pengetahuan yang Allah berikan kepada Nabi Musa tidak dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi Musa menjawab, saya orang yang paling mengetahui. Saya orang yang lebih tahu daripada yang lain-lain yang ada. Kan ditanya oleh Bani Israel, man a'laman nas? Siapa orang yang paling mengetahui? Nabi Musa mengatakan, saya yang paling mengetahui. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin Nabi Musa, dia seorang Nabi. Mungkin dia tidak mempunyai sifat ujub. Tapi hanya kesalahan di dalam menjawab. Kalau Nabi aja ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi ditegur oleh Allah ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mempunyai sifat ujub membanggakan sesuatu yang ada pada kita. Hamba Allah yang mulia. Dia ini Nabi Musa. Bukan kiai. Bukan hanya sekedar ustaz. Ya. Bukan hanya sekedar ahli ilm. Tapi dia seorang Nabi. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, tidak dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu kalau kita perhatikan. Banyak para ahli-ahli tafsir. Ketika kita memperhatikan, ketika mereka membahas satu ayat, menerangkan tentang satu ayat, di akhir daripada keterangan mereka, selalu dituliskan, Allahu ya'lam, atau Wallahu a'lam. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Nah, apalagi dalam kehidupan kita. Banyak hamba Allah yang mulia. Di ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala menyatakan, warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Sekalipun dia seorang ulama. Seorang ulama. Mungkin ada ulama yang lain. Yang ilmunya lebih mengetahui dari dia. Mungkin juga ada ulama yang lain. Yang ulama Syiah ini mengetahui sesuatu, ada ilmu yang dia tidak tahu. Tapi hamba Allah yang mulia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, jangan kita merasa ujub dengan ilmu pengetahuan ini. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Mungkin terkadang hamba Allah yang mulia, terkadang kepintaran seseorang, dia banyak mendapat pujian daripada saudara-saudaranya, mendapat pujian daripada khalayak ramai. Ya, ketika seorang dia memberikan ceramah umpama, atau dia memberikan satu makalah ilmiah, dan biasanya hamba Allah yang mulia, tepuk tangan daripada hadirin ini paling berbahaya. Paling berbahaya. Saya perhatikan sekarang ini, kalau ada pertemuan antara muslimin, tepuk tangan itu alhamdulillah sudah hilang. Kalau dulu-dulu Masya Allah, diramaikan dengan tepuk tangan. Karena tepuk tangan ini menjadikan seorang itu seakan-akan terpancing di dalam merasa dirinya bahwa dirinya ini terangkat. Kalau sekarang kan biasanya ada yang bertakbir kepada Allah. Ada yang mengatakan takbir, kemudian beramai-ramai mereka menjawab Allahu Akbar. Jadi bukan makalahnya yang dibesarkan. Bukan ilmu pengetahuannya yang dibesarkan. Tapi dia balikkan kepada Allah Ta'ala. Allah yang dibesarkan. Karena hamba Allah yang mulia, yang memberikan pengetahuan kepada kita ini Allah Ta'ala.
yang memberikan kemampuan sehingga otak kita bisa bekerja. Sel-sel di dalam otak kita itu bisa bereaksi, bekerja. Itu karena kehendak Allah Ta'ala masih memberikan kemampuan kepada kita untuk berpikir. Tidak kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan, sesudah kita dewasa, kita akan mengalami salah satu daripada dua keadaan. Sesudah kita naik menjadi agak tua dikit. Kapan? Tentunya di atas umur 45 tahun, mungkin 50 tahun. Allah Ta'ala nyatakan, wa minkum man yutawaffa, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Tidak terlepas sekalipun dia profesor dokter, dia seorang ilmuwan, dia seorang ahli IT. Allah Ta'ala menyatakan, nanti sampai di umur yang tertentu, sebagian kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Sebagian kita kemampuan otak kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Yuraddu ila ardalil umur. Allah balikkan dia bagaikan bayi. Likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Sehingga apa yang tadinya dia tahu, dia lupa. Kan banyak saudara-saudara kita. Ada di antaranya baru umur 65 tahun. Ada mungkin 70. Ada yang masih di bawah 65 tahun. Dia keluar rumah, dia sudah nggak tahu mencari jalan pulang. Nama cucu-cucunya aja dia udah lupa. Nama anaknya dia udah lupa. Hamba Allah yang mulia. Subhanallah, saya pernah bertemu dengan seorang teman lama saya. Teman lama, Masya Allah. Kebetulan pada saat itu, dia ngontrak di samping rumah ibu saya di Surabaya. Allah yarham. Ibu saya telah meninggal dunia. Kira-kira 2 rumah dari rumah ibu saya dia ngontrak. Dan ini seorang yang saya kenal lama, Masya Allah. Jadi ketika saya tahu bahwa dia ngontrak di rumah tersebut, sekali waktu saya datang bertandan ke rumahnya. Ingin ketemu, ini teman lama, Masya Allah. Subhanallah, yang membuka pintu adalah seorang perempuan yang kira-kira umur sekitar 27-28 tahun. Saya bertanya, saya ingin ketemu dengan si Fulan. Dia katakan, oh itu ayah saya. Silakan masuk. Ketika saya berjabat tangan dengannya, saya peluk kepadanya. Dia hanya senyum-senyum. Dan tidak memberikan reaksi sesuatu. Saya heran. Kemudian anaknya menjawab kepada saya, subhanallah. Dia katakan, jadi pada waktu saya masuk, saya katakan, saya ini Ustadz Zaid Bahmid, bilang kepada ayahmu saya mencari Fulan. Dia katakan, oh itu ayah saya. Sampaikan kepada ayahmu. Teman lama ingin bertemu. Jadi sesudah saya masuk, dia tidak memberikan reaksi. Ternyata anak perempuannya mengatakan, Ustadz, kita ini ada 6 bersaudara. Yang dia kenal hanya 1. Yang tiap saat dengannya. Dan hanya nama itu yang dia kenal. Dan hanya itu yang dia tahu itu anaknya. Subhanallah. Tapi orangnya masih gagah, Masya Allah. Badannya masih baik. Sampai anaknya bercerita. Kita, pintu rumah itu kita harus gembok terus menerus. Sebab begitu dia keluar, dia tidak akan mungkin bisa balik untuk dapatkan rumahnya lagi. Dan pernah dia sempat keluar. Karena kita lupa untuk menggembok pintu tersebut. Dan kita menghabiskan waktu setengah hari untuk mencari kepadanya. Alhamdulillah dia masih belum jauh dari rumah kita. Artinya terputar-putar di kampung situ ingin mencari rumahnya. Subhanallah. Dan saya ingat pada waktu kejadian itu umurnya masih di bawah 65 tahun. Jadi hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa daratan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Subhanallah. Nikmat yang luar biasa Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemampuan kita mempergunakan otak kita. Justru itu hamba Allah yang mulia. Tidak terlepas apa kita menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi ilmuwan, menjadi ahli pikir, menjadi perancang. Itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita.
Dan Allah memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada manusia berbeda-beda. Tidak ada yang sama, berbeda-beda. Saya berikan contoh begini. Kan sekarang banyak, Masya Allah, apabila memberikan makalah, itu titelnya itu semuanya dipasang. Boleh nggak apa-apa. Ya, Profesor, Doktor, Master of Science mungkin. Terus ada lagi spesialis di ini. Wah, sudah macam-macam, Masya Allah. Masya Allah. Berarti orang yang dikagumi di tengah masyarakat. Karena dengan titelnya yang begitu panjang. Tapi coba hamba Allah yang mempunyai titel yang begitu panjang. Dengan sekolah yang cukup lama. Coba perintahkan kepadanya untuk memasang kunci di rumahnya. Memasang kunci aja di rumahnya. Pintu yang baru dipasang. Belum ada kuncinya, coba minta kepada profesor dokter ini untuk memasang kuncinya. Dia akan mencari tukang kayu. Ini membuktikan kepada kita tidak ada manusia yang mengetahui segala-galanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada kita, ketika ada yang memuji kepada kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertahmid kepada Allah Ta'ala. Jangan ketika ada yang memuji kepada kita, terkadang kita agak lepas kontrol sedikit. Siapa dulu pembawa makalahnya? Siapa dulu yang ceramah? Ya, subhanallah. Ini adalah kalimat-kalimat yang ujub. Nabi Musa alaihissalam hanya dia salah menjawab aja sedikit. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis ini ketika dia ditanya, "Man a'lamun nas?" Siapa manusia yang paling tahu? Nabi Musa mungkin tidak ada perasaan ujub. Dia mungkin berpikir karena dia seorang nabi. Tapi dia tidak balikkan kepada Allah Ta'ala. Dia menjawab, saya adalah orang yang paling tahu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagian riwayat mengatakan pada saat itu Allah Ta'ala tidak menegur langsung kepada Nabi Musa, tapi Jibril dikirim kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Musa ketika menerima wahyu, berdialog langsung. Ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di Jabal Sina, ya, ketika Nabi Musa melihat api. Dan hanya Nabi Musa yang melihat api tersebut. Karena dia mengatakan kepada istrinya, "Inni anastu naran." Sesungguhnya aku melihat api. Berarti istrinya tidak melihat api tersebut. Jadi untuk memancing kepada Nabi Musa dan Allah gerakkan hatinya untuk mendatangi api tersebut. Sampai di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Ya Musa. Dan di dalam riwayat Ibnu Katsir, Musa agak takut dan Musa lari. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni ana rabbuka. Ya, aku ini adalah Tuhanmu. Tidak usah takut. Jadi berarti Allah Ta'ala berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa datang mendekat, Allah Ta'ala menyatakan, "Fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Buka terompahmu. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam menjawab kepada Bani Israel bahwa dia adalah manusia yang paling tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencemoohkan kepadanya, mengirim Jibril alaihissalam dan mengatakan, kenapa pengetahuan yang Allah berikan kepadamu ini engkau tidak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya, wallahu a'lam atau innallaha ya'lam. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Siapa manusia yang paling tahu? Tentunya dia tidak akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'auhallahu ilaih. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya
anna abdan min ibadi, bahwa sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang lebih tahu daripadamu, dan dia tinggal di pertemuan dua laut. Itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdan min ibadi bimajma'al bahrain, di mana dia ini tinggal di antara pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa alaihissalam, dia sadari dirinya. Dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana aku bisa bertemu dengan hamba Allah tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk mengambil keranjang terbuat daripada daun. Itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disuruh membawa 2 ekor ikan di dalam keranjang tersebut. Apabila kedua ekor ikan tersebut hilang dari keranjangnya atau melompat dari keranjangnya, maka pada saat itu dia akan bertemu dengan orang yang diinginkan oleh Nabi Musa, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dikatakan, di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan namanya, tapi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi Khidr. Khidr itu daripada kata hijau, akhbar. Karena Nabi Khidr ini menurut keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, apabila dia duduk di satu tempat dan lingkungannya ini gersang, ketika dia duduk satu tempat, lingkungannya ini akan menjadi hijau, akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Karena begitu alimnya orang tersebut, begitu taatnya orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu tinggi pengetahuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala, semua kita tahu, zat yang maha agung, maha sanggup. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu dan Allah Ta'ala mengatakan jadilah, langsung jadi. Allah Ta'ala menyatakan innahu ala kulli syai'in qadir. Dia Allah sanggup atas segala sesuatu. Jadi kalau Allah akan mempertemukan Nabi Khidr dengan Nabi Musa dalam sekejap, bagi Allah itu sangat mudah. Tapi karena tingkahnya Nabi Musa alaihissalam di dalam hadis Rasul ini, ketika dia mengatakan aku manusia yang paling tahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepadanya. Mungkin dalam peristiwa ini Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepadanya. Anda ingin bertemu dengan hambaku? Tidak semudah yang Anda bayangkan. Berjalan dulu dengan membawa 2 ekor ikan. Dan diperintahkan oleh Allah untuk membawa di keranjang yang terbuat daripada daun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Musa meletakkan 2 ekor ikan. Musa tidak bertanya lagi apa ikan hidup atau ikan mati. Sebab kalau ikan hidup, keranjang daripada daun, dia nggak mungkin memasukkan air ke dalamnya, karena air kan habis. Jadi berarti dalam perjalanan dia berjalan, ya paling lambat setengah jam ikan tersebut akan mati kalau dia meletakkan ikan yang hidup. Tapi sebagian riwayat di dalam sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ikan yang diletakkan oleh Nabi Musa tersebut adalah ikan asin. Berarti ikan yang sudah lama matinya, sudah dikeringkan, sudah dijadikan ikan asin, subhanallah, tapi masih utuh. Maka Nabi Musa berjalan dengan membawa asistennya, yang Ibnul Katsir mengatakan di dalam bukunya, yang bernama Yusak bin Nun. Itu asistennya Nabi Musa alaihissalam, pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Untuk mencari hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di sisiku ada seorang di antara hamba-hambaku, ada seorang dari hambaku yang lebih mengetahui dari anda. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala untuk bertemu dengan hamba Allah tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan hanya karena jawaban yang mengandung sifat ujub, bangga dengan dirinya. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Maka berjalanlah Nabi Musa dengan hamba Allah tersebut. Dan nanti para pendengar sekalian, kalau kita kembali ke rumah, cerita ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Tapi ada beberapa poin di dalam dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pelajaran sangat berharga di dalam kehidupan kita. Subhanallah. Jadi ketika mereka sampai di pertemuan dua laut, beristirahat sebentar, asistennya Nabi Musa melihat kedua ekor ikan ini hidup, lompat dari keranjang dan mencari jalannya sendiri ke laut. Dan asistennya Nabi Musa melihat. Nabi Musa tidak melihat, tidak memperhatikan. Dia ingin rupanya untuk menyampaikan kepada Nabi Musa, subhanallah, karena mungkin dia lagi memikirkan sesuatu, dia lupa untuk menyampaikan kepada Nabi Musa. Setelah selesai mereka beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan kira-kira setengah hari. Itu di surat Al-Kahfi. Ketika mereka telah berjalan yang cukup hampir setengah hari, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sesudah berjalan kurang lebih setengah hari, sudah capek, dia mengatakan kepada pembantunya, atina ghada'ana, ambilkan makanan kita untuk kita makan bersama. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sesungguhnya perjalanan kami ini sudah sangat mencapekkan. Merupakan subhanallah nasaba, menjadi artinya satu peristiwa yang sangat mengganggu, mencapekkan. Merupakan satu musibah bagi mereka. Baru asistennya ini teringat tentang dua ekor ikan tersebut. Maka dia mengatakan, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan. Baru dia katakan kepada Nabi Musa, ketika kita berada di tempat pertemuan dua laut, saya lupa untuk memberitahu bahwa sesungguhnya ikan yang kita letakkan di keranjang yang terbuat daripada daun lompat sendiri dan mencari jalannya sendiri ke laut. Nabi Musa mengatakan kepada Yusak bin Nun, kepada asistennya, di tempat tersebutlah yang kita akan ketemu dengan hamba Allah tersebut. Maka mereka balik lagi ke tempat tersebut. Sampai di tempat yang pertama mereka beristirahat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ketika Nabi Musa balik, didapatkan seorang lagi duduk. Fawajada abdan min ibadina. Dia dapatkan salah seorang hamba Allah di antara hamba-hamba Allah. Seorang lagi duduk dengan sifatnya yang merendah. Kemudian Nabi Musa memperkenalkan dirinya, mengatakan, aku adalah Musa. Ditanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menerangkan, kemudian Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, Al-Musa min Bani Israel. Apa engkau Musa dari Bani Israel? Dibenarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi setelah terjadi dialog yang pendek, Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apa mungkin bisa saya mengikuti Anda? Nah, sudah ada sifatnya Nabi Musa untuk merendah. Subhanallah. Mungkin kalau kita akan tes dulu hamba Allah tersebut. Apa ilmunya lebih dari kita atau tidak? Pengetahuannya lebih dari kita atau tidak? Padahal tiap pengetahuan seorang hamba Allah pasti berbeda dengan pengetahuan hamba Allah yang lain. Mungkin yang si A ini mempunyai kelebihan yang lain. Si B juga mungkin mempunyai kelebihan yang lain daripada si A. Tapi banyak itu yang kita tidak sadari. Terkadang kita menganggap kita lebih tahu dari si A. Kita lebih tahu daripada yang lain-lain. Subhanallah. Itu salah satu sifat ujub.
Nabi Musa merendah dirinya. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Apa mungkin saya bisa ngikut kepadamu dengan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu? Untuk aku belajar ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu yang saya tidak tahu. Dijawab oleh hamba Allah tersebut, kala innaka lan tastati' ma'iya sabra. Engkau tidak akan mungkin sabar denganku. Nah, ini ada jawaban Nabi Musa alaihissalam yang pelajaran bagi kita luar biasa. Apa jawabnya Nabi Musa? Sebab ketika Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin Anda bisa sabar? Anda akan melihat atau menyaksikan pengetahuan-pengetahuan atau kejadian-kejadian yang Anda masih belum pernah tahu. Subhanallah. Jadi berarti juga banyak yang Nabi Musa alaihissalam sudah nabi, berdialog dengan Allah Ta'ala langsung, masih banyak yang dia tidak ketahui. Apalagi kita, hamba Allah yang biasa. Subhanallah. Apa yang akan kita sombongkan kepada Allah? Apa yang akan kita banggakan? Itulah sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita sekalian untuk tawadhu, merendah. Sebab makin kita merendah, makin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkadang di dalam gerak langkah kita sehari-hari, kita lupa tempat berpijak. Jadi ketika Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, innaka lan tastati' ma'iya sabra, engkau tidak akan bisa sabar denganku. Tapi Nabi Musa menjawab kepadanya. Perhatikan jawaban Nabi Musa. Ini yang banyak kita lupakan. Satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Satajiduni insyaallah. Nabi Musa tidak mengatakan satajiduni sabiran. Padahal ini kejadian untuk momen berikutnya, mungkin 1 jam berikutnya, mungkin 2 jam. Bukan besok, bukan lusa. Nabi Musa mengatakan, engkau akan dapatkan insya Allah. Dengan izin Allah. Jadi Nabi Musa balikkan lagi kepada Allah Ta'ala. Ini yang banyak hilang dari diri kita. Coba kita kalau berjanji dengan seseorang. Pokoknya Anda besok jam 9 sudah ada di situ ya. Siap. Nah, yang satu jawab, siap. Ini kesalahan yang paling besar. Kenapa kita tidak tambahkan? Insya Allah siap. Atau yang mengajak untuk berjanji ini mengatakan, insya Allah jam 9. Karena dia juga tidak ada jaminan bahwa jam 9 dia akan sampai di tempat tersebut. Tidak ada jaminan bahwa jam 9 dia masih bisa melihat matahari pagi. Hamba Allah yang mulia kira-kira 3-4 tahun yang lalu, subhanallah. 3-4 tahun yang lalu. Mungkin ya kira-kira sekitar 3-4 tahun yang lalu, subhanallah. Seorang yang cukup akrab, sangat akrab dengan saya. Kebetulan dia tinggal di Pondok Bambu, saya tinggal di Jatiwaringin, jadi sangat dekat. Dia berjanji dengan temannya bahwa akan ketemu jam 10 pagi untuk melihat satu properti yang ditawarkan oleh seseorang untuk dijual. Malamnya dia segar bugar, sehat walafiat. Jam 8 pagi saya ditelepon. Dan yang telepon ini sambil terisak mengatakan, Ustadz, fulan meninggal dunia. Kakak saya meninggal dunia. Padahal jam 10 pagi. Dia ada janji dengan temannya. Temannya yang berjanji dengannya, ketika mendengar dia meninggal, datang ke rumahnya. Bercerita di depan saya
sambil terisak nangis mengatakan, jam 10 pagi saya berjanji dengannya. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita pelajaran yang luar biasa. Dan padahal ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena ini kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang datang bertanya kepada Rasulullah tentang peristiwa Ashabil Kahfi. Peristiwa orang-orang yang berada di gua yang tidur 309 tahun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, engkau baliklah besok atau lusanya, kira-kira begitu, atau mungkin 2 hari, 3 hari, nanti wahyu akan turun dari Allah Ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini menantikan wahyu tidak turun sampai seminggu, sampai 10 hari. Sampai di dalam riwayat dikatakan sampai kurang lebih 14 hari. Wahyu turun. Wala taqulanna, jangan engkau mengatakan inni fa'ilun, engkau mengatakan aku akan melakukan sesuatu pada besok hari, terkecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu turun itu bukan menceritakan tentang Ashabil Kahfi, tapi wahyu turun menegur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila engkau akan mengatakan sesuatu untuk besok hari. Maka katakanlah illa bimasyiatillah, terkecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, ini banyak yang hilang dalam kehidupan kita. Terkadang kita begitu pasti. Dan sifat ini sebenarnya salah satu daripada sifat yang agak mutakabbir. Nah, bahasa Indonesia takabur. Kita udah pastikan. Nabi Musa alaihissalam untuk jam berikutnya aja yang dia akan mengikuti kepada Nabi Khidir alaihissalam, dia mengatakan, satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Engkau akan dapatkan aku nanti dengan izin Allah sabiran, menjadi manusia yang sabar. Jadi jangan sekali-kali juga kita mengatakan, saya pasti bisa sabar. Subhanallah. Saya nanti pasti bisa sampai di sana. Saya pasti bisa menyelesaikan. Jangan. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah. Apalagi kalau kita tambah lagi insya Allah. Biidznillah. Itu sebenarnya kalimat hampir sama maknanya. Ya. Biidznillah. Insya Allah. Biidzni Rabbana Karim. Sama. Tapi terkadang kita lupa. Namun ada lagi satu sifat di dalam masyarakat kita, subhanallah. Kalau seorang mengatakan insya Allah, yang mendengar ini seakan-akan ragu. Seakan-akan kalau mengatakan insya Allah, ya belum tentu saya mau datang atau tidak. Nanti bagaimana kehendak saya. Subhanallah. Padahal ketika dia mengatakan insya Allah, dia kembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Tapi mungkin di dalam hatinya sudah ada niat dia ingin untuk hadir, tapi tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Dan ayat cerita ini diwahyukan Allah dalam Al-Quran. Sudah diabadikan Allah menjadi wahyu suci dalam Al-Quran. Jadi berarti peristiwa ini untuk kita semua. Mengambil pelajaran. Untuk jam berikutnya aja Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Engkau akan dapatkan aku dengan izin Allah, akan sabar. Dan aku tidak akan membantah akan
apa yang saya lihat, apa yang engkau perintahkan, atau apa yang terjadi. Tapi dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tadi ketika dia ditanya, man a'laman nas, dia tidak kembalikan kepada Allah Ta'ala. Dia langsung menjawab, ya saya. Mungkin dia berpikir, saya Nabi. Satu-satunya Nabi dia ada di tengah-tengah Bani Israel. Dan saya berdialog dengan Allah Ta'ala, tentunya saya yang paling tahu. Langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Ketika ketemu dengan Nabi Khidir dan meminta untuk ikut bersamanya, Nabi Khidir beralasan, innaka lan tastati ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup bersamaku untuk engkau sabar. Dia balikkan lagi kepada Allah Ta'ala. Satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Nah, hamba Allah yang mulia, biasakan di dalam kehidupan kita ini, ketika kita akan berbicara untuk yang akan datang, sekalipun untuk next hour, ya, bukan next day, jam berikutnya, bukan hari berikutnya, jam berikutnya, lekatkan kalimat insyaallah atau bimasyiatillah, atau kita bisa pakai kalimat biidznillah, biidzni rabbana karim, sama itu artinya semua. Kalau kita mau berindah, balikkan kepada Allah. Katakan insyaallah biidzni rabbana karim. Itu Masya Allah. Akhlak yang sangat mulia, menunjukkan kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat hamba Allah yang mulia. Saya intermezzo dikit. Ketika saya pada waktu itu mungkin umur kira-kira sekitar 28-29 tahun. Akan mengambil tes untuk mendapatkan license pilot, commercial pilot license. Itu sekitar tahun 80-81. Sepintar-pintarnya kita berbahasa Inggris, kita tetap kalah dengan bahasa Inggrisnya orang yang besar di Amerika, lahir di Amerika. Ya, kita belajar bahasa Inggris, lidah sudah berat. Jadi ketika saya akan ambil tes, biasanya kita ambil tes tulisan dulu, ya. Itu sudah lulus. Tinggal tes terbang, ya. Flying test. Subhanallah. Normal kita itu agak nervous, agak takut, ya. Sebelum naik ke pesawat, saya ingat pada waktu itu, subhanallah. Jadi saya perbanyak pada waktu itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya tadakan tangan kepada Allah. Ya Rabb, minta. Sebab saya takut jangan orang Amerika ini ngomongnya terlalu cepat. Kan telinga kita belum terbiasa waktu itu dengan bahasa Inggris di Amerika. Kemudian saya kurang ngerti apa keinginannya itu. Sebab kita kalau terbang itu waktu tes flying berdua. Nah, saya tes flying dengan twin engine, multi engine pada waktu itu. Saya teringat satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena ada seorang ibu datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua orang yang ikut berperang sudah kembali. Anakku belum kembali ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepadanya, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau la haula wala quwata illa billah, ya cocok. Jadi saya baca terus la haula wala quwata illa billah. Karena dalam hadis ini dikatakan ketika seorang mengatakan la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada satu usaha, satu kekuatan apapun terkecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika saya akan naik pesawat dengannya, saya ingat itu. Yang akan ngetes saya, dia tanya kepada saya, Mr. Bahmid, are you ready for everything? Ya, apa Anda sudah siap dengan segala-galanya untuk ikut tes? Pada waktu itu saya jawab kepadanya, Insya Allah ready. Dia tanya kepada saya,
say again. There is a word that I don't understand. Dia bilang, coba Anda katakan lagi. Ada kalimat yang saya tidak ngerti. Kemudian saya ulangi lagi. Yes, insya Allah I'm ready. Dia bertanya kepada saya, what is the meaning? The first word that you just say. Apa artinya kalimat yang pertama yang Anda katakan? Saya katakan, dengan izin Tuhan, seakan-akan dengan izin Tuhan mudah-mudahan saya sudah ready. Apa jawabnya dia? I think this is a good word. Ini adalah kalimat yang baik yang saya baru pertama kali ini dengar. Lalu dia tanya, itu bahasa apa? Saya katakan itu bahasa agama saya. Subhanallah. Dan pada saat itu saya ujian, alhamdulillah, lulus, berhasil. Sebab kalau tidak lulus, saya harus terbang lagi dengan instruktur selama 3 jam. Artinya tidak langsung 3 jam. 1 jam hari ini, 1 jam besok boleh. Jadi saya yakin pada saat itu, lulusnya saya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita diberikan, kalau di Amerika itu baru diberikan license. License itu dikeluarkan oleh FAA, Federal Aviation Administration. Ya, jadi license itu bukan diberikan oleh sekolah penerbang yang kita ikuti, bukan. Diberikan oleh pemerintah Amerika. Jadi hamba Allah yang mulia. Saya ingat peristiwa itu, subhanallah. Jadi yang membantu itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita balik dalam kehidupan kita. Balik dalam kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita, memberikan satu jabatan kepada kita, itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepintaran kita. Banyak yang lebih pintar dari kita tidak duduk di posisi yang kita duduki sekarang. Apa semua sarjana hukum menjadi hakim? Tidak. Apa semua sarjana hukum menjadi jaksa? Tidak. Tapi semua hakim dan jaksa itu sarjana hukum. Tapi tidak semua sarjana hukum menjadi hakim dan jaksa. Nah, ketika Anda diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai jaksa, ingat baik-baik. Wahai saudaraku sebagai penuntut. Itu adalah karena Allah Ta'ala memilih Anda menjadi penuntut. Allah Ta'ala memilih Anda untuk menerima amanah ini. Bukan kelebihan kepintaran yang Anda punyai sebagai sarjana hukum. Banyak sarjana hukum yang lebih pintar dari Anda. Tapi mereka tidak jadi jaksa. Begitu juga kalau Anda menjadi hakim. Itulah sehingga di dalam Al-Quran ada ayat yang khusus kepada mereka hakim dan jaksa. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nas tahkumu bil adil. An tahkumu bil adil. Allah Ta'ala perintahkan, wajibkan kepada kalian yang Allah Ta'ala lebihkan. Kemudian Allah Ta'ala jadikan ini sebagai titipan amanah di atas pundakmu. Sampaikan kepada mereka yang berhak menerima. Artinya, tugas Anda sebagai penuntut, ketika seorang itu akan dituntut dengan adil. Wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Jangan tuntutan dibikin-bikin. Ya, dicipta-ciptakan. Karena faktor politik. Karena faktor ada pesan sponsor. Begitu juga dengan hakim. Begitu juga dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bukan sedikit manusia-manusia yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala dalam masalah rizki mereka. Ini amanah. Ini karena Allah memilih kepadanya. Hamba Allah yang mulia, saya mohon maaf. Banyak di antara kita yang berpikir bahwa orang yang miskin ini, yang du'afa, harus lebih banyak sabar daripada orang yang kaya. Nah, ini cara berpikir yang tidak tepat. Orang yang kaya yang mempunyai kelebihan yang harus lebih banyak sabar daripada orang yang miskin. Karena apa? Rumah mereka tempat orang datang mengeluh. Rumah mereka tempat orang datang meminta tolong. Rumah mereka sering diketuk untuk orang meminta kelebihan rezekinya. Jadi yang harus lebih banyak sabar mereka. Bukan orang yang miskin.
Orang yang miskin ini dicobai oleh Allah Ta'ala dengan kemiskinan. Tapi orang yang kaya juga, bukan nggak ada cobaan. Dia dicobai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan. Dan nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Dari mana kekayaanmu? Kemana Anda salurkan? Bagaimana Anda dapatkan? Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan posisi hamba Allah yang mulia. Apa Anda sebagai polisi? Ya, Kapolres, Kapolri, amanah dari Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala berikan kelebihan ini sebagai amanah. Nah, begitu juga kita yang sehat walafiat. Jangan karena mentang-mentang Allah Ta'ala berikan amanah tersebut dan Anda berkuasa, kemudian kekuasaan ini bisa dipakai semau-maunya Anda. Subhanallah. Mau berapa lama? Hamba Allah yang mulia, saya intermezzo sedikit dengan perasaan ujub. Karena ujub ini kalau kita pelihara, dia naik setingkat lagi menjadi perasaan yang sombong, angkuh. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ard haunan. Hamba-hamba Allah yang ar-Rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Jadi kita ini hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat ar-Rahman, bukan kitanya, Allah Ta'ala. Kalau mereka berjalan di muka bumi, mereka merendah. Subhanallah. Saya pernah membaca, subhanallah, satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ashraf, seorang berasal dari Pakistan. Kalau nggak salah, buku ini dia terbit tahun 1936. Sudah diperbaharui, dicetak berkali-kali. Dia menceritakan tentang Mustafa Kamal Ataturk. Mustafa Kamal Ataturk ini seorang yang mempunyai kelebihan, pintar, orangnya pintar. Tadinya namanya dia Mustafa. Kenapa dikatakan Ataturk? Ataturk ini adalah julukan diberikan kepadanya sebagai bapaknya Turki. Karena dia Presiden Turki yang pertama. Tapi hamba Allah ini angkuhnya luar biasa. Sampai dia mengeluarkan dekrit presiden, adzan dalam bahasa Arab harus diganti dengan bahasa Turki. Perempuan yang pakai jilbab harus ditanggalkan jilbabnya. Ketika dia menjadi presiden yang pertama menghancurkan kekhalifahan di Turki. Dan banyak kesombongannya di dalam riwayat buku yang saya baca tersebut, subhanallah. Jadi bukan hanya ujub, sombongnya na'udzubillah. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah. 1936. Jadi dia kekhalifahan itu runtuh pada tahun 1924. Kalau nggak salah 1934 dia menderita satu penyakit, na'udzubillah, luar biasa. Satu penyakit kelamin. Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan ada lagi penyakit yang keseluruhan badannya ini gatal. Dan panasnya luar biasa, mengeluarkan panas. Dia merasa panas yang luar biasa. Sehingga para ahli-ahli di Turki pada saat itu membuat selimut 2 lapis. Di antara 2 lapisan selimut ini di tengahnya diletakkan es untuk menutupi badannya karena panas. Tetap dia masih berteriak, dan di dalam buku tersebut diriwayatkan teriakannya ini terdengar dari seluruh istana sampai pengawal-pengawal keluar istana. Diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum matinya. 4 tahun dia menderita. Sehingga ketika dia mati, di dalam buku ini dijelaskan. Dan dalam sejarah Turki itu kita bisa baca, ada di perpustakaan mereka. Tiap akan ditanam, tanahnya tertutup. Tiap akan ditanam, tanahnya tertutup. Seorang yang pembenci Al-Quran. Pembenci bahasa Arab dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar ujub. Tadinya ini seorang yang ujub dan dia seorang yang pintar. Namanya adalah Mustafa. Ibunya bernama Khadijah.
Ibunya menginginkan anaknya ini menjadi ahli fikih. Tapi bapaknya menurut riwayat adalah seorang Yahudi yang berkedok masuk Islam. Bapaknya daripada Mustafa Kemal Atatürk. Saya membawa riwayat ini sekedar mengingatkan ketika seorang diberikan jabatan oleh Allah Ta'ala. Apalagi dijadikan pemimpin satu negara. Kemudian dia lupa daratan. Ingat. Ingat baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran sangat jelas. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap satu kelompok, satu orang, satu pemimpin, ada saatnya dia berakhir. Dan kalau datang ajalnya, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditangguhkan. Akhirnya hamba Allah yang mulia, ketika dia meninggal dunia, Kemal Atatürk, di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ashraf, terbitan tahun 1900, kalau nggak salah 30, saya lupa 32 atau 33, lihat bukunya. Sudah diperbaharui berkali-kali. Jenazahnya terbiar sampai 3 hari. Sampai saudaranya perempuan datang meminta kepada ulama-ulama yang berada di Turki untuk mensalatkan jenazahnya. 95% ulama yang ada menolak untuk menyalatkan jenazahnya. Akhirnya dia dibikinkan kubur dari marmer, batu, nggak bisa ditanam, dan diletakkan dalam marmer tersebut dan diletakkan di atas gunung. Sampai sekarang kuburnya ada. Menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada mereka-mereka yang lupa tempat berpijak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan dia menjadi pemimpin di dalam satu negara. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan amanah kepada kita, amanah ini berbentuk apa aja. Apa dia pemimpin di dalam rumah tangga? Apalagi kalau berbicara pemimpin di dalam satu daerah. Apalagi kalau berbicara pemimpin di dalam satu negara, berhati-hati. Karena itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepintaran. Bukan karena kelebihan yang ada pada diri kita. Tapi karena penentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan amanah tersebut. Jadi hamba Allah yang mulia, kalau Nabi Musa alaihissalam aja ditegur oleh Allah Ta'ala, hanya mungkin karena sifat ujub yang dia tidak sengaja. Bagaimana kita yang angkuh dan sombong kepada masyarakat lingkungan. Terkadang malahan kita lecehkan Al-Quran. Terkadang kita anggap bahwa Al-Quran ini sudah ketinggalan zaman. Na'udzubillah. Padahal dunia barat sekarang terkagum-kagum dengan isi Al-Quran. Dan kita menganggap kalau kita berpegang kepada Al-Quran seakan-akan kita nggak ada kemajuan. Subhanallah. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia. Kemudian perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, silakan kita pelajari di rumah masing-masing. Bagaimana Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa sesuatu yang dia belum pernah tahu dan belum pernah lihat. Namun hamba Allah yang mulia untuk itu, ketika kita akan melakukan sesuatu, berjanji sesuatu, akan menyatakan sesuatu yang akan datang, jangan kita lupa untuk menyertakan dengan kalimat insya Allah. Ayat ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa untuk jam berikutnya aja. Untuk jam berikutnya Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Hamba Allah yang mulia, itulah peristiwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada yang salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa tausiah ataupun kisah terakhir tentang Mustafa Kemal Atatürk. Dan ada pertanyaan Ustadz yang sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz ZM Bahmid, tadi Ustadz menceritakan tentang profil Mustafa Kamal Atatürk dan sangat miris melihat kematian dari Mustafa Kamal Atatürk ini. Pesan apa yang harus kita dapatkan, apalagi untuk para pemimpin di negeri ini terhadap kisah tentang Mustafa Kamal Atatürk? Demikian Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memang kalau kita baca menceritakan tentang kisah Kamal Atatürk itu Masya Allah, setengah hari mungkin nggak selesai. Saya baca buku tersebut itu makin saya baca makin tertarik. Karena dia ini termasuk seorang yang pembenci kepada para ulama. Satu. Dan kedua, dia pembenci kepada ajaran Islam. Sehingga ketika dia naik menjadi presiden, maka khalifah itu dibuang, diasingkan di Swiss dengan semula keluarganya. Kemudian dia mengeluarkan, di dalam buku tersebut dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang diimpor oleh dunia barat, mengajarkan kepadanya untuk mengeluarkan peraturan-peraturan menyusun peraturan tersebut. Jadi semua peraturan yang ada landasan syariah itu dibatalkan olehnya. Malahan sampai berpakaian itu kan boleh bilang hak individu. Itu diatur di dalam peraturan karena dia membentuk negara sekuler yang pertama di Turki. Dia itu. Nah, sehingga pada saat itu beberapa masjid itu ditutup. Dan ada masjid juga yang dijadikan gereja oleh Kamal Atatürk. Kemudian bahasa Arab itu dihilangkan dari pada saat zaman khalifah itu kan Masya Allah. Artinya agama itu cukup dijaga, dipelihara luar biasa dan subhanallah, gema Islam itu terasa betul. Istanbul itu sebenarnya asal namanya itu Islambol. Bukan Istanbul, Islambol. Yang mengganti jadi Istanbul itu adalah Kamal Atatürk. Islambol itu artinya semua muslim. Semua muslim. Jadi pada waktu Ahmad Fatih mengalahkan Konstantin dan menguasai Turki, maka kota itu dinamakan Islambol. Karena kemudian berbondong-bondong orang-orang Nasrani semua masuk Islam, banyak masuk Islam. Sehingga dinamakanlah kota Istanbul itu dengan kalimat Islambol, artinya semua muslim. Nah, Kamal Atatürk ini adalah seorang diktator yang sangat angkuh dan sombong. Luar biasa keangkuhannya. Tidak boleh ada lawan politik yang berseberangan pendapat dengannya. Itu dia akan mencari-cari untuk dibawa ke pengadilan. Dan tidak segan-segan untuk menjatuhkan hukuman mati. Dan di dalam buku ini ada seorang yang bernama Syarif. Teman baik dengannya. Satu partai dengannya. Yang pernah menjadi pendamping kepadanya. Kemudian karena perbedaan pendapat, dia mencoba untuk meyakinkan kepada Kamal bahwa apa yang dia lakukan ini artinya sudah sangat berseberangan dengan kemauan rakyat. Akhirnya Syarif ini dihukum gantung dan mati di tiang gantungan. Bayangkan. Jadi dia ini seorang yang sangat sombong dan angkuh dan mengeluarkan peraturan-peraturan dengan tidak mengindahkan untuk kemaslahatan rakyat bersama. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana ketika menghadapi kematiannya. Bayangkan, adzan di masjid diharuskan untuk memakai bahasa Turki. Akhirnya apa para ulama-ulama lakukan? Mau tidak mau mereka ini adzan secara diam-diam di dalam masjid. Tidak keluar lagi suara adzan ini. Padahal pada waktu itu suara adzan sudah keluar, loudspeaker sudah ada. Itu yang terjadi. Nah sekarang alhamdulillah kalau kita perhatikan, Masya Allah. Pemimpin yang namanya Erdogan sekarang luar biasa, Masya Allah. Seorang pemimpin yang menghidupkan masjid-masjid. Sekarang kita kalau ke Turki, kita salat subuh, itu masjid penuh. Kalau kita kan sini salat subuh paling-paling 2 saf, 3 saf di sana, Masya Allah. Justru itu ketika akan terjadi militer akan ambil alih,
Bayangkan itu rakyat keluar bagaimana karena cintanya kepada pemimpin mereka. Jadi mudah-mudahan insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di sini mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran karena semua kita akan menghadapi kematian. Insya Allah terjawab. Baik Ustadz. Kita beralih ke pertanyaan terakhir Ustadz. Ini pertanyaan dari Ibu Tina di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita meraih suatu prestasi lalu dapat pujian dan kemudian dapat reward. Dalam hati kita merasa bersyukur dan bangga. Bagaimana perasaan tersebut agar tidak jatuh sifat ujub dan sombong yang dibenci Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita ini harus bisa membedakan antara seorang menghargai sesuatu dan orang yang memuji. Memuji itu sebenarnya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan bahwa kita boleh lemparkan pasir kepada orang yang suka memuji. Sebab orang itu kalau dia memuji, yang memuji ini ada salah satu dari dua tujuan. Yang pertama? Yang pertama, dia ingin sesuatu sebagai timbal balik dari orang yang dia puji. Yang kedua, ingin mendekat-dekatkan diri kepada orang yang dia puji supaya disenangi. Karena dia banyak memuji. Tapi kalau menghargai lain. Menghargai itu di dalam agama kita disuruh untuk menghargai kebaikan orang. Itu bukan memuji. Memuji itu kadang-kadang kita mengangkat-ngangkat yang tidak-tidak kepada orang tersebut. Tapi kalau kita menghargai, umpama saya berikan contoh begini. Seorang memberikan nasihat kepada kita. Contoh, kita memerlukan minta pendapat, kemudian dia memberikan nasihat, memberikan pendapat. Kemudian kita sebagai salah satu penghargaan kita berikan sesuatu kepadanya. Itu kita menghargai. Atau kita mengatakan, baru saya sadar, omongan Anda ini ternyata betul menyadarkan saya. Itu namanya menghargai, bukan memuji. Jadi kalau umpama kita menerima sesuatu sebagai penghargaan, dibolehkan dalam Islam. Tapi yang paling baik kalau ada yang memuji kepada kita, hentikan orang tersebut cepat-cepat dan kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Seperti saya berikan contoh begini. Terkadang ada juga orang suka mengatakan, ceramah Anda tadi Masya Allah bagus. Itu biasanya saya jawab kepadanya. Bagusnya karena itu ayat Quran. Karena itu hadis Rasul. Karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kita yang berceramah yang bagus. Karena ada kandungan Al-Quran di dalam tersebut, sehingga dalam ceramah tersebut, sehingga orang yang mendengarnya, dia lihat tentang kebesaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita diberikan penghargaan oleh seseorang, kalau seorang memuji kepada kita, cepat-cepat hentikan pujiannya. Dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terlepas daripada sifat ujub. Sebab kita kalau biasa ditepuk tangan, dipuji orang, nanti lama-lama kita menganggap bahwa sudah kita yang paling tahu. Kita yang paling top. Kita yang paling diminati orang. Kita yang paling dikagumi orang. Itu sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mutawadhi'in, yang selalu merendah di hadapan Allah dan merendah di hadapan masyarakat lingkungan. Dan sebagai penutup, kesimpulannya saya ingin sampaikan. Kita bisa perhatikan. Kalau kita itu di masyarakat merendah, kita dicintai orang. Coba ada orang yang datang dengan mengangkat-ngangkat diri, menyombangkan diri. Orang belum kenal, orang lihat aja sudah muak. Jadi benar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk merendah dalam kehidupan kita ini. Karena kita merendah itu di masyarakat mana aja, kita bisa untuk menyesuaikan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu hidup dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendah kepada masyarakat lingkungan kita. Malahan orang yang salat pun dalam satu hadis qudsi dikatakan, innama ataqabbalu salat mimman tawadha'a li adamati. Aku hanya menerima salat daripada orang-orang yang merendah di bawah keagunganku. Salat pun kita disuruh merendah. Ibadah pun kita harus merendah dengan ibadah kita. Jangan menyombongkan diri dengan ibadah kita. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya kembalikan. Saya mengharapkan maghfirah. Dan apa yang saya sampaikan, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya di sore hari ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tausiah kita di sore hari ini bersama Ustadz ZM Bahmid dalam tema kita sifat ujub yang ditegur Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya Abi Agus ditemani oleh Haidar Yusuf Subangkit serta Fajar undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahatil akhyaru tashdu fil layalil maulidin wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi rahatil akhyaru